Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua insan beriman khususnya telah menyempurnakan rangkaian ibadah selama bulan Ramadan, bahkan telah menunaikan pula salat Idul Fitri dan berbahagia di hari raya yang tentunya akan mengumpulkan banyak memori baik di masa kini pun demikian untuk masa yang akan datang. Lebih dari itu, ada sesuatu yang sangat istimewa masih di rangkaian bulan Syawal. Bila hari pertamanya kita menunaikan salat Idul Fitri, bercengkrama dengan keluarga, membangun silaturahim yang erat, maka dari sejak hari keduanya sampai dengan akhir bulannya ada bentangan yang sangat istimewa yang hanya terdapat di bulan Syawal dan langsung informasinya diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari menerima informasi penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak informasi ini akan dicantumkan, dirangkum oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau nomor hadis 1164. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi disampaikan oleh Al-Imam Muslim mengambil sanad riwayat yang tersambung pada sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal," atau di riwayat lain bisittin min Syawal, fakana kasyami dahri. Siapapun insan beriman yang telah menyempurnakan puasa Ramadan, kemudian dia ikuti itu dengan menunaikan puasa 6 hari yang berlangsung di bulan Syawal, maka nilai puasa gabungan antara Ramadan yang sebulan itu plus 6 hari yang ditunaikan di bulan Syawal ini, digabungkan keduanya nilainya sama dengan puasa selama 1 tahun. Masya Allah, sebulan ditambah 6 hari itu punya nilai yang setara dengan 1 tahun. Ada 3 hal penting yang dapat diulas dari keterangan hadis ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memberikan apresiasi yang tinggi kepada setiap insan beriman yang telah menyempurnakan puasa Ramadan dengan memberikan satu tambahan 6 hari puasa lagi, yang dengan 6 hari ini nilai keseluruhannya menjadi puasa yang setara dengan 1 tahun penuh. Ini rumusnya bisa didapati dalam Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan khusus, keistimewaan spesial untuk Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk diviralkan kepada umatnya, bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun insan beriman yang mengerjakan satu perbuatan baik bernilai ibadah, maka di sisi Allah tertuliskan nilainya 10 kebaikan. Setiap satu pekerjaan mulia, satu ibadah, nilainya sama dengan 10 di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ada yang menunaikan puasa Ramadan sempurna selama sebulan, maka dikalikan 10, singkatnya senilai dengan 10 bulan. Bila kemudian 1 bulan 30 hari dikali 10 sama dengan 300, dan 6 hari dikalikan 10 sama dengan 60, 300 tambah 60 menjadi 360 hari. Bukankah ini akumulasi jumlah kurang lebih selama 1 tahun? Maka nilai fantastis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kemuliaan Rasulnya. Puasa 1 bulan Ramadan plus 6 hari Syawal nilainya sama dengan 1 tahun penuh. Yang kedua, ini yang paling penting juga untuk dipahami, bahwa teknis penunaian puasa Syawal ini diungkapkan dengan kalimat thumma atba'ahu sittan, kemudian diikuti menggunakan diksi kata thumma, lalu menggunakan kata atba'a.
Ini memberikan kesan kepada kita bentuk umum dengan dua pemaknaan. Bisa berurutan, bisa juga berselang. Karena kata thumma itu memberikan kesan jeda yang bisa berurutan secara langsung atau diselingi oleh satu kondisi, kegiatan atau peristiwa yang lain tapi tetap diikutkan dalam frame yang sama. Artinya penunaian ibadah siam sunnah di bulan Syawal ini selama 6 hari itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa berurutan, berangkai bersamaan, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh di bulan Syawal. Jadi sejak dimulai dari hari kedua boleh puasa. Kalau ingin langsung berurutan ketiga, keempat, kelima, keenam dan hari ketujuh, 6 hari. Jadi selesai kalau dikerjakan berurutan di hari yang ketujuh di bulan Syawal. Karena hari pertama haram hukumnya berpuasa. Namun jika ada kondisi yang menjadikan tidak memungkinkan dilakukan secara berurutan, maka boleh. Misal diselang dulu selama 1 hari, 2 hari, atau berdasar kondisi tertentu. Boleh jadi hari kedua masih ada pertemuan keluarga. Masih banyak hidangan-hidangan yang dipersembahkan. Kadang kunjungan ada makanannya. Maka sunnah yang terbaik adalah tidak berpuasa. Karena sedang suasana bahagia, kemudian dijamu, dan sunnahnya kita membatalkan makan bersama. Itu yang didahulukan. Nanti ada jeda-jeda berikutnya yang boleh jadi kegiatannya lebih longgar, lapang, tidak ada jamuan-jamuan tertentu, maka bisa dilakukan, boleh, silahkan. Hari pertama misalnya, kita tidak berpuasa. Hari kedua, kita mulai berpuasa. Hari ketiga jeda misalnya, keempat jeda, kelima berpuasa. Yang penting ada bentangan waktu sebulan untuk ditempuh guna menyempurnakan 6 hari puasa Syawal ini. Yang ketiga, persoalan fikih yang juga tidak kalah penting. Bagaimana bila ada yang masih memiliki utang qadha? Biasanya kasus ini melekat kepada muslimah yang datang haidnya dalam masa Ramadan itu misalnya, yang kemudian menjadikan puasa Ramadannya mendapatkan kesempatan qadha seperti dipesankan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184 itu. Maka jika bertemu qadha yang sifatnya wajib dengan yang Syawal yang sifatnya sunnah, adabnya didahulukan yang qadha. Memang betul qadha ini masanya lebih panjang, ada kurang lebih 11 bulan mendatang, dari mulai Syawal sampai bertemu nanti dengan bulan Sya'ban berikutnya. Tapi penting diingat, kita tidak bisa menentukan kapan ajal itu akan tiba, kapan ajal datang. Karena itu daripada pulang kepada Allah membawa status berhutang, lebih baik selesaikan qadhanya. Kemudian setelah selesai qadha, baru kemudian kita memasuki puasa Syawal, menunaikan puasa Syawal dengan kadar waktu yang tersisa dan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustadz kalau saya mengqadha dan tidak mendapati lagi sisa waktunya untuk Syawal? Maka tanamkan keinginan kuat untuk melakukannya. Dengan keinginan kuat itu, dengan harapan untuk bisa menunaikan, boleh jadi Allah berkenan memberikan pahala lebih dulu dengan niat yang ada, keinginan yang ada, sekalipun belum mendapati kesempatan untuk mengerjakannya. Ingat, kemuliaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebeningan niat dan keadaan hatinya. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bahkan dalam kasus akan dinilai sebagai hukuman pun, kata Allah, Allah tidak akan menghukum dari canda yang keluar karena refleks pada perilaku kalian. Tapi apa yang diniatkan dari canda itu, apa yang diniatkan dari perbuatan itu yang mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi walaupun tidak mendapati kesempatannya, tapi karena ada keinginan kuat, niat, harapan, dan ingin mengikuti tuntunan syariat, itu yang mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, kesempatannya hanya di bulan Syawal, tidak ada di bulan yang lain. Karena itu, mari kita optimis, memaksimalkan niat di dalam hati kita, mengondisikan ikhtiar kita. Semoga Ramadan yang telah tuntas ditunaikan bisa juga diikuti dengan kesempurnaan penunaian puasa 6 hari di bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.